Jadi sebelumnya, eee, saya ingin sedikit mengantarkan. Jadi hari ini ada 2 sesi. Yang pertama barangkali nanti Pak Andre kayaknya sudah join juga. Pak Andre nanti menjelaskan tentang, eee, tentang gizi lah ya, bagaimana caranya dan seterusnya. Nah, sebelum Pak Andre barangkali pengantar dari saya sedikit saja. Seperti yang saya, sampaikan kemarin, jadi ternyata kan beberapa dari teman-teman itu, walaupun sebenarnya menurut saya sudah sampaikan dengan sangat jelas, clear, jujur, tulus, apa adanya gitu ya, dengan gaya pertemanan saya. Jadi saya menganggap teman-teman yang join di Mutiara Investment Club itu kan, ya teman-teman saya semua. Termasuk misalnya kalau ada saham bahaya, kalau misalnya saya masuk, lotnya terlalu tipis, saya juga ingatkan jangan masuk, biar saya saja. Karena tujuannya satu, saya pengen melindungi teman-teman gitu ya. Termasuk bagaimana mengatur lot dan seterusnya itu kan bentuk perhatian saya supaya teman-teman jangan sampai terjebak gitulah. Intinya gitu. Jadi pahamilah bahwa saya berusaha menemani, mendampingi teman-teman sebisa saya dalam frame pertemanan gitu ya. Dalam frame pertemanan saya bantu sebisa mungkin yang bisa saya bantu. Nah, sampai di situ kemudian saya berpikir akan lebih baik kalau misalnya, apa namanya, pertemanan ini kemudian jadi simbiosis mutualisme lah gitu. Karena kan, ketika saya longgar, eee, saya akan jawab semua japri dari teman-teman sekalian yang konsultasi. Ada yang japri, ada yang saya guide lewat grup macam-macam ya. Tentu ketika saya ada waktunya gitu. Nah, itu kan membutuhkan effort, waktu, macam-macam ya. Nah, saya pikir kalau misalnya teman-teman buka di sekuritas yang saya ada kerjasama, saya pikir Bapak Ibu tidak dirugikan, bahkan saya kayaknya di sini murah juga fee-nya gitu. Jadi saya pikir yuk pindah saja, apa namanya, buka gizi, nanti pendampingannya jadi lebih enak. Jadi bukan berarti terus kemudian teman-teman yang nggak buka gizi terus saya keluarkan, ya enggak, saya tetap anggap sebagai teman. Cuman memang, saya ketika dijapri oleh teman-teman yang join di gizi kan hati saya lebih lega gitu loh, oh iya benar ini gitu ya. Nah, tentang beberapa keluhan tentu saya sudah sediakan, jawabannya, nanti barangkali lebih detail akan disampaikan oleh Pak Andre sebelum saya masuk ke, apa namanya, sedikit analisa saham barangkali ya. Nah, setelah Pak Andre selesai nanti kita lanjutkan tentang kira-kira menu 1 minggu ke depan itu kira-kira apa yang enak, terus kalau misalnya swing enaknya apa gitu ya. Saya kira itu pengantarnya, jadi saya hanya ingin mengantarkan bahwa ini adalah bentuk win-win solution. Ini adalah bentuk win-win solution yang, bukan berarti terus kemudian kalau teman-teman nggak ikutan gizi terus saya jadi gimana-gimana, ya nggak juga. Ya tetap akan saya, apa namanya, bantu sebisa saya gitu ya, akan saya bantu sebisa saya. Tapi saya sih berharap teman-teman paham lah, Bapak Ibu paham bahwa, toh tidak membebani tapi ada sedikit ada sedikit penghargaan menurut saya untuk, investasi waktunya. Oke, saya persilahkan barangkali Pak Beni untuk sedikit menjelaskan sep se sampai Pak Beni, Pak Andre sampai merasa cukup. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan bertanya ke Pak Andre. Saya persilahkan Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Satimin untuk waktunya. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang ada di Zoom ini ya. Saya di sini Andre dari Core Investment dan Sekuritas. Ya, saya mau menjelaskan untuk terkait pembukaan rekening yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu di Core Investment ya. Nah, saya mau infokan dulu untuk yang pertama, untuk pembukaan rekening kita ini di GC ini full online Bapak Ibu. Jadi bisa mengikuti alur langkah-langkah yang sudah ditulis oleh Pak Satimin di grup MIC. Jadi pertama yang pasti harus menggunakan rekening BCA. Nah, selain rekening BCA bagaimana? Pertanyaan yang sering muncul itu kalau menggunakan rekening bank lain.
kita bisa menggunakan rekening bank lain, tetapi yang kita kerjasama saat ini masih Mandiri dan CIMB Niaga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya rekening BCA, bisa menggunakan Bank Mandiri dan juga CIMB Niaga. Itu bisa, tetapi kita offline atau kirim form. Jadi form itu akan saya kirimkan, Bapak Ibu tanda tangan, kemudian akan dikirimkan kembali ke kantor saya. Seperti itu. Oke, jadi cukup jelas ya. Untuk pembukaan rekening melalui online, itu menggunakan rekening khusus BCA. Nah, saran saya tetap menggunakan rekening BCA saja. Kenapa? Kalau misalkan Bapak Ibu ada waktu, itu lebih cepat kita buka rekening di bank BCA, itu mungkin 1 hari sudah jadi. Ketimbang daripada kita kirim form, itu kan makan waktu lama ya. Misalnya saya kirim ke Bapak Ibu 2 hari, sampai nanti Bapak Ibu tanda tangan, besoknya baru kirim. Itu sekitar 5 hari, mungkin baru untuk traffic kirim balik dan ini ya, kirim formnya, seperti itu. Jadi tapi semuanya saya kembalikan senyaman Bapak Ibu aja ya. Kalau saya sih sarannya mending buka rekening di bank BCA-nya. Itu 1 hari sudah jadi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi yang pertama untuk membuka rekeningnya di KISI menggunakan full online. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara melakukan pembukaan rekening? Cara melakukan pembukaan rekening sama seperti yang diinfo oleh Pak Satimi juga. Itu Bapak Ibu bisa download aplikasi KISI Mobile di Android ataupun di App Store ya. Itu bisa di-download, nama aplikasinya KISI Mobile, bukan yang Coins Mobile ya. Kalau yang Coins Mobile itu untuk Bapak Ibu melakukan transaksi. Oke? Jadi yang KISI Mobile yang warna putih ya, itu untuk melakukan pembukaan rekening. Kalau Bapak Ibu yang di sini sudah sempat melakukan pembukaan rekening sudah paham ya. Jadi untuk KISI Mobile melakukan pembukaan rekening coins untuk tradingnya. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, nanti dalam waktu besoknya biasa sudah diverifikasi di telepon, 2-3 hari, 2 hari lah maksimal, itu biasanya sudah dapat user ID, password, dan PIN, itu untuk transaksi di Coins Mobile. Oke, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya ya, maksudnya anytime bisa tanya mengenai teknis ataupun fitur-fiturnya, seperti itu. Nah, jadi untuk pembukaan rekeningnya itu melalui KISI Mobile, full online menggunakan BCA, tradingnya menggunakan Coins Mobile. Oke, sudah jelas. Jadi untuk pembukaan rekening baru, step-stepnya seperti yang sudah saya infokan dan Pak Satimin juga infokan di grup untuk pembukaan rekening baru. Nah, terus bagaimana kalau untuk yang pindah sales? Nah, untuk yang sudah punya akun di Core Investment, mungkin dulu sudah pernah daftar sendiri, entah itu ada program apa, atau mungkin ikut di grup mana, itu melakukan perpindahan sales, itu bisa. Tetapi dengan catatan, Bapak Ibu juga harus punya apa ya, alasan ya. Jadi alasannya nanti tetap nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu chat ke saya aja, saya kan pasti tanya alasannya apa, nanti saya buatkan template. Karena apa? Karena itu kan istilahnya gini Bu, Bapak Ibu, kita kan juga apa ya, kalau bahasa Jawanya itu mengajeni sales yang di sana. Kayak kita juga menghormati lah, menghargai seperti itu. Jadi kita juga harus punya alasan yang reasonable, yang masuk akal dan jelas kayak gitu kan. Kalau misalkan alasannya mau di join di grup Pak Satimin, nah itu kan Pak Satimin siapa nanti jadi pertanyaan seperti itu ya. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ada yang mau pindah sales, saya buatkan template-nya, alasannya nanti seperti apa, nggak bisa disamaratakan. Nah kemarin sempat saya buatkan template sama itu, nggak enak ya kalau seperti itu kan istilahnya kasar juga ya mainnya ya. Tiba-tiba ada 7 orang yang pindah sales di hari yang sama, itu saya juga dapat warning seperti itu. Jadi tidak apa-apa, nanti saya buatkan satu-satu aja. Kalau ada yang mau pindah sales, bisa kontak ke saya. Kalau yang bingung untuk membuka account juga bisa kontak ke saya. Nah, terus kemudian yang mau saya sampaikan, di KISI ini Core Investment dan Sekuritas ya Bapak Ibu. Saya mau kasih preview dulu sebelumnya. Core Investment dan Sekuritas ini, itu kita ini dulu mungkin Bapak Ibu yang sudah trading lama, kita dulu mungkin pernah dengar Danpak Sekuritas ya. Kita ini ada di Indonesia sejak tahun 2018 mengakuisisi Danpak Sekuritas. Danpak Sekuritas sendiri itu sudah ada sejak tahun 90-an, bahkan tahun 80-an dia sudah ada, cuman namanya bukan Danpak pada saat itu. Nah, Core Investment dan Sekuritas ini kita langsung di bawah holdingnya Core Investment Polymited yang ada di Korea ya. Jadi kita perusahaan yang berasal dari Korea. Sama seperti Mirai. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah trading di Mirai mungkin merasakan UI-nya, user interface-nya itu hampir-hampir sama.
Cuman pasti ada plus minus masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian fitur-fitur apa yang biasanya menjadi keunggulan kita, itu Bapak Ibu mungkin kalau misalkan yang sudah buka account bisa melakukan, ya maksudnya dicoba, atau kalau yang masih belum buka account, yang masih pengen tahu fiturnya, itu bisa trial. Ada cara-caranya untuk mendapatkan free trial ID. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian mengenai fee ya, mengenai fee tradingnya 0,13 dan 0,23%, itu fee trading saat ini. Sedangkan sebenarnya fee trading itu kita di angka normalnya ya Bapak Ibu ya, itu di angka 18,28, 0,18% beli dan 0,28% itu jual. Untuk fee trading saat ini memang tertulisnya promo, tetapi promonya ini untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Kenapa? Karena kita juga melihat sekuritas-sekuritas kompetitor kita, ya terutama yang sama-sama dari Korea pastinya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga pasti melihat kompetitor kita juga melihat fee kita ini kompetitif nggak. Jadi kita nggak asal menaik turunkan fee itu sesuka hati. Jadi ada Bapak Ibu yang khawatir, oh ini nanti akhir tahun sudah berakhir. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita juga pasti melihat dan menghitung ya dari kompetitor kita seperti apa. Nah, terus jenis akun kita di KISI itu ada dua, akun reguler dan akun margin. Bedanya apa? Kita nggak ada akun ODT, nggak ada akun syariah juga nggak ada. Kita cuma dua jenis akun aja, akun reguler dan akun margin. Akun reguler ini seperti akun yang Bapak Ibu buka pada umumnya ya, bisa untuk beli semua saham. Kalau akun margin itu minimal deposit 200 juta. Pembelian sahamnya terbatas, cuman perbedaannya kalau akun margin ini bunga marginnya jauh lebih kecil dibandingkan akun reguler. Kalau di akun reguler itu namanya limit trading ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi di akun reguler itu namanya limit trading dan bunganya ya hampir sama dengan sekuritas yang lain ya, 0,1% per hari untuk akun reguler. Sedangkan akun margin itu bunga margin tidak ada for sale kecuali rasio di atas 80% dan bunganya per hari hanya 0,0416% per hari. Jadi kalau Bapak Ibu trading dengan size yang cukup besar dan tradingnya itu untuk saham-saham yang blue chip ya, maksudnya yang masuk list margin, ya biasanya sih kita sarankan pasti lebih baik ke akun margin karena lebih fleksibel. Tapi kalau Bapak Ibu sering saham-saham yang gorengan atau yang second liner itu lebih baik akun reguler yang bisa lebih fleksibel ya, seperti itu. Jadi untuk akunnya kita ada dua, pembukaan rekeningnya juga tadi melalui BCA, untuk fee-nya tadi sudah jelas, terus kemudian perpindahan sales tadi juga bisa kontak ke saya, seperti itu. Ya, mungkin dari saya untuk pembukaannya itu dulu, Mas Hatimin. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh open mic. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Apa namanya, kemarin kayaknya ada banyak, termasuk ini Pak Andre, bagaimana Ya. kalau misalnya transfer saham itu biayanya berapa gitu? Terus? Iya kan kemarin ada yang punya kendala gini, Pak, saya buka KISI ya Pak, tapi saya nggak trading, saya mau pindahin saham aja dulu gitu. Iya, ya. Kalau untuk, sebentar ya, ini ada pertanyaan yang di chat juga ya. Oke. Untuk yang pertama, untuk perpindahan saham, kalau untuk perpindahan saham itu biayanya sih sebenarnya bisa kita waive ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya biayanya itu bukan kita yang menentukan. Kalau perpindahan itu biayanya dari sekuritas asal. Range-nya sih sekitar 20.000, 22.000 per saham. Jadi biayanya itu nanti dari sekuritas Bapak Ibu, misalkan sekuritas Bapak Ibu, sekuritas A. Nah, nanti dari sisi form, terus kemudian caranya seperti apa, sebenarnya sederhana, tinggal minta form aja pindah saham. Saya sih ada, dari sekuritas besar itu saya ada, punyanya Philip, Form, sama punyanya Mira itu saya ada contoh formnya. Nah, nanti Bapak Ibu setelah dapat formnya, Bapak Ibu bisa email ke CS-nya atau ke sales-nya. Oke, nanti dari situ diproses sekitar 2-3 hari, nggak bisa ditransaksikan ya kalau sudah diproses Bapak Ibu, itu nanti pindah ke KISI. Jadi kita ini cuma receiver, menerima aja. Cuma tinggal nanti alasan Bapak Ibu aja pindah dari sekuritas, dari salesnya atau dari yang sekuritas asalnya, seperti itu. Biasa kalau nggak ada salesnya sih cepet, nggak ditahan-tahan. Seperti itu untuk perpindahan saham. Dan kalau dari kita sih sebenarnya bisa waive untuk biayanya tadi ya Pak Setimin, kalau dari KISI-nya.
Baik, itu ada yang di chat dari Pak Divo barangkali Pak Andre. Ya, yang dari Pak Divo ini maksudnya bunga akun reguler tadi apa? Apakah saldo kita yang ada di harian dikenakan margin harian? Jadi seperti ini, Pak Divo. Kalau di bunga akun reguler itu itu yang saya sampaikan adalah ketika Pak Divo menggunakan limit trading, ya kan? Setiap sekuritas kan pasti ada limit trading untuk akun reguler ya. Ketika Pak Divo menggunakan limit, otomatis kan T+2 itu sudah harus di-store. Oke, kalau nggak di-store, T+3 sudah kena bunga, terhitungnya tadi 0,1%. Jadi biasanya kalau misalkan Bapak Ibu tahu, limit trading ini juga bisa dimanfaatkan, asalkan ditutup dan dibuka dan ditutup di hari yang sama. Itu nggak kena. Karena kan transaksi itu settle-nya kan T+2. Jadi kalau Bapak Ibu beli hari ini, beli Adikarya, nanti sore sudah dijual. Misalkan plus 1%, 1,5% sudah dijual, itu nggak kena bunga. Seperti itu. Jadi bukan kena bunga margin harian ya. Kalau nggak pakai trading limit ya nggak kena. Seperti itu Pak Divo. Ya. Oke. Barangkali ada yang lain, Bapak Ibu. Mumpung ada Pak Andre nih live gitu ya, jadi nggak usah malu-malu, open mic aja. Atau raise hand. Ya, dengan Pak Andre juga, silahkan Pak Andre. Ya Pak Andre. Saya mau tanya, kalau mau buka akun margin apakah bisa Pak? Bisa Pak. Daftarnya nanti gimana Pak? Jadi gini, saya tadi belum jelaskan ya. Untuk pembukaan akun margin, itu sebelumnya Bapak Ibu harus punya akun reguler dahulu. Nah, otomatis Pak Andre contoh ya, mau buka akun margin, itu harus ada akun reguler. Biasanya saya sarankan kalau Pak Andre juga pakai BCA, Pak Andre buka dulu melalui online. Nah, setelah Pak Andre akun regulernya jadi, itu kan biasa 2 hari jadi sih Pak. Pengalaman kemarin itu biasa 2-3 hari maksimal jadi. Nah, setelah jadi, langsung saya proses untuk pembukaan akun margin. Langkahnya seperti apa? Biasanya saya yang kirim untuk perjanjian margin plus form yang sudah saya isi, nanti Pak Andre tinggal tanda tangan. Formnya itu berisi ya kayak pembukaan rekening lagi Pak. Cuman saya isi di form hard copy seperti itu. Nanti saya tinggal minta data-datanya aja, saya bantu isikan. Berarti harus melalui hard copy ya, nggak online ya kalau yang akun margin? Ya, rata-rata akun margin sih sebenarnya hard copy Pak, semua sekuritas. Kecuali, cuman saya nggak menyarankan Pak ya, kecuali memang ada beberapa itu kadang yang bisa tembak soft copy seperti itu tanda tangannya. Cuman saya nggak menyarankan Pak Andre. Kenapa? Karena kalau kita lagi diaudit oleh bursa atau oleh OJK, oleh otoritas, itu bisa ketahuan. Nanti kalau ketahuan ribet semua nanti. Ya, terus saya mau tanya, akun margin itu tuh misalnya kita diberi dana 100 juta atau apa tuh tergantung apa, dan itu berapa hari ya Pak bisanya, atau berapa bulan gitu digunakannya? Oke. Jadi kalau akun margin itu kan minimal depositnya tadi 200 juta Pak Andre. Benar ya? Nah, itu Bapak diberikan limitnya ya, istilahnya limit marginnya itu 3 kali equity Pak. Cuman kadang itu yang menjadi miss daripada para nasabah atau investor. Kadang kan ada yang bilang saya di tempat lain itu bisa sampai 4 kali equity atau 5 kali equity. Kalau akun margin ya, saya bahas ini akun margin. Nah, Bapak Ibu jangan sampai salah. Sebenarnya akun margin itu tolak ukurnya bukan berapa kali equity. Di sini 3, di sana 4 atau 5. Tetapi tolak ukurnya itu rasio. Jadi di akun margin itu ada rasio margin. Misalkan nih Bapak Ibu dananya 1M. Terus Bapak Ibu mau beli let's say BCA, Bank BCA ya. Kalau BCA itu kan, nah akun margin ini fokusnya itu sebenarnya capping atau haircut. Tiap saham itu punya capping nanti Pak. Misalnya BCA cappingnya 90%. Jadi kalau dengan Bapak punya dana 1M di akun margin, itu bisa beli BCA itu sampai sekitar berarti 1M dana Bapak plus 300% kan, 3 kali equity itu mungkin sekitar 300% dikali 90 ya, saya hitung kasar aja, Bapak bisa beli BCA 1M plus 2,7M. Paham ya Pak Andre ya? Nah,
Ketika Bapak pakai dana margin itu sebesar 2,7 M dimentokkan, otomatis kan rasio Bapak ini naik, rasio utang ya kita bilangnya ya. Nah, rasio margin semua sekuritas itu sama. 65% itu akan dapat warning. Jadi yang warning siapa? Nah, itu yang warning saya. Bapak Ibu kalau ada sales, itu enaknya ada yang membantu mengingatkan kalau ada yang pakai margin, ada warning supaya nggak di force sale. Jadi 65% akan ada warning. Saya akan info ke Pak Andri hari ini warning hari pertama. Sampai hari ketiga, kalau misalkan nggak diturunkan ya, nggak di story dana atau harga sahamnya kan fluktuatif. Harga saham itu juga membuat rasio ini naik turun. Ya kalau harganya plus, rasionya juga bisa menurun karena rasio utang ya. Otomatis kan kalau harga saham plus, uang Bapak nambah, uang Bapak Ibu kan nambah, floating profit. Rasionya turun, rasio utangnya. Tapi kalau harga sahamnya turun, apalagi ARB, itu rasionya bisa-bisa langsung naik. Nah, rasio ini batas akhirnya 80%. Apa batas untuk apa? Untuk di for sale oleh pihak sekuritas. Jadi rasio harus dijaga, rasio utang itu harus dijaga di bawah 65. Enaknya sih normalnya di 60%. Seperti itu Pak Andri. Jadi kalau ada yang bilang 3-4 kali equity itu di logika aja, maksudnya kan Bapak Ibu beli saham BCA tadi dengan dana 1M, Bapak Ibu bisa beli BCA itu 4M. Itu rasio marginnya itu sudah 80%. Seperti itu. Jadi sebenarnya penghitungannya itu dari rasio, bukan dari ekuitasnya. Kayak gitu. Dan itu juga tergantung emiten yang Bapak Ibu pilih. Karena emiten margin itu kan setiap bulan ganti. Rata-rata sih blue chip atau second liner yang kapitalisasi sedang ya, yang lagi hot lah. Yang laporannya juga bagus, keuangannya bagus, seperti itu. Itu Pak Andri. Oke, Pak. Berarti pertama kita harus di akun regulernya minimal 200 juta, betul ya Pak ya? Di akun regulernya nggak harus 200 juta, akun marginnya yang harus 200 juta. Oh, akun marginnya pertama store 200 juta itu ya, baru bisa Betul. akun margin. Kemudian untuk batasan penggunaannya, kalau dari info tadi berarti selama di bawah 60% atau sama dengan 60% penggunaan margin tersebut, misal kita swing gitu 1-2 bulan itu nggak masalah ya Pak, atau gimana? Nggak masalah Pak, betul sekali. Jadi itulah enaknya akun margin. Bapak nggak perlu bingung seperti akun reguler limit trading kan Pak, kayak gitu. Jadi akun margin Bapak bisa kena bunganya kecil, di swing nggak masalah. Bunganya berapa Pak? Akun margin bunganya 15% per tahun Pak, atau 0,0416. Berarti pro rata untuk tiap bulan, misal swing 1 bulan itu berarti gitu ya Pak, langsung dibayarkan gitu ya Pak? Bunganya nanti kenanya per minggu, akhir minggu. Per tahunnya 15% ya? Iya, hitungan 15% per annum. Kalau dibuat ke minggu jadi berapa persen ya Pak? Waduh, itu tergantung pemakaiannya Bapak nanti. Misalnya Ya, Bapak pakai, kalau 60% tadi. oh gini ya, saya hitungnya per hari aja Pak. Kalau misalkan per harinya tadi 0,0416, tinggal Bapak kalikan aja kali 5. Oh gitu. 0,0416%. Oke Pak. Makasih Pak. Dikali 5. 0,208 Pak. Ya, udah jelas Pak. Makasih. Oke, bentar. Sudah jelas ya Pak Andri ya? Ya, jelas Pak. Makasih Pak. Oke, ini tadi dengan Pak Richard Trial yang nanya yang dimaksud dengan trading limit itu apa Pak? Nah, trading limit itu sebenarnya bahasanya sama ya Pak ya. Trading limit itu utang ke sekuritas. Jadi kalau dana Bapak di akun reguler 10 juta, Bapak bisa pakai limit trading. Kalau di KISI itu enak Pak. Kalau di KISI Bapak bisa melihat lewat PC, itu bisa kelihatan. Dengan dana Bapak 10 juta, Bapak bisa trading itu berapa untuk limitnya Pak ya. Jadi ada tulisannya RTL, Remain Trading Limit. Trading limit yang masih bisa dipakai. Seperti itu Pak. Jadi trading limit itu utang ke sekuritas Pak. Pakai dananya sekuritas. Itu maksudnya trading limit. Dan pakai dana, namanya pakai dana kan otomatis harus dikembalikan. Nah, dikembalikannya ini kalau melebihi T+2 tadi yang saya jelaskan, kena bunga. Jadi T+2 Bapak harus setor dana atau jual saham Bapak. Kayak gitu. Jadi misalkan nih hari Senin Bapak beli saham, Bapak pakai trading limitnya 10 juta dari hari Senin Pak ya. Hari Rabu Bapak kan harusnya setor dana. Oke, catat ya, harusnya hari Rabu setor dana. Tapi, aduh, hari Rabu saya nggak ada dana ini untuk setor nih kebetulan dananya kepake.
Berarti kan hari Rabu ini Bapak harus nggak harus jual saham, sorry, belum jual saham. T+2 hari Rabu. T+3-nya Bapak sudah kena bunga. Oke, ya. Sampai sini jelas ya. T+3 sudah kena bunga. Misalkan Bapak hari Kamisnya setor dana, misalkan pakai marginnya tadi 10 juta. T+3 ini sudah kena 0,1% Pak Richard. Oke, ini case pertama ya. Selasa, hari Rabunya belum setor dana, Kamisnya baru setor, itu Kamisnya sudah kena 0,1%. Oke. Nah, terus kalau pakai limit trading di akun reguler kan repot ya kalau harus setor dana. Nggak harus juga sebenarnya Bapak Ibu. Biasanya rata-rata orang kalau di akun reguler, kalau pakai trading limit itu jarang setor dana. Biasanya mereka jual saham. Artinya gini, Pak Richard beli saham pakai trading limit sekuritas dana 10 juta, dia pakai misalkan dapat 10 juta juga ya di hari Senin. Hari Rabu harusnya setor dana, Pak Richard belum jual nih. Belum store dananya, tapi hari Rabunya ini Pak Richard jual sahamnya. Tadi misalkan hari Senin beli saham Adikarya, hari Rabu dijual saham Adikaryanya. Bisa nggak? Bisa, tetapi penjualan hari Rabu kan masuknya bukan hari Rabu, masuknya kan hari T+2 juga Bapak Ibu. Masuknya hari Kamis, T+1-nya Kamis, T+2-nya Jumat. Jelas ya? Karena masuknya hari Jumat, otomatis meskipun Bapak Ibu jual di hari Rabu, sudah kena bunga di Kamis dan Jumat. Kena bunga 2 hari. Dan biasanya Kamisnya Bapak Ibu kena suspend buy. Biasanya ya. Tapi kadang di sini lebih fleksibel. Biasanya nggak kena suspend buy. Dibandingkan sebelah sih lebih fleksibel ya. Saya soalnya juga dulu pakai yang sebelah sebelum masuk di KISI. Seperti itu Pak Richard. Pak Richard ya. Jadi trading limit itu bisa dipakai di akun reguler juga bisa, lebih fleksibel, pilihan sahamnya juga lebih enak seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Robi. Jika kita punya akun KISI sebelumnya tapi komisi KISA waktu daftar dulu 0,4, apakah setelah pindah sales komisinya tetap atau berubah? 0,4 itu yang tadi 0,46 Pak ya. Kalau untuk fee itu saya belum pernah konfirmasi ya Pak ya. Cuma setahu saya kalau perpindahan itu harusnya sih fee-nya tetap sama Pak Robi. Seperti itu. Karena kan dulu Pak Robi ini seharusnya ini pakai hard copy Pak ya. Maksudnya dari sales sebelumnya kan pakai hard copy ya, kirim form ya. Kalau fee standar ini ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu tahu kalau fee di sekuritas fee online ya, fee online yang saya tadi bilang 0,13 dan 0,23 itu benar-benar fee yang bisa dibilang murah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu cek di sekuritas lain, ya cek di mana aja ya, misalkan Support dengan MY atau dimanapun, itu kalau ada broker atau ada pendamping, misalkan di case ini di MIC ini kan ada Pak Satimin ya yang mendampingi tadi Pak Satimin jelaskan di awal, dan Bapak Ibu untuk kisinya juga bisa tanya ke saya. Itu untuk 0,36 total fee itu sangat murah Bapak Ibu. Menurut pengamatan saya ya, itu sangat murah. Kenapa? Bapak Ibu dapat manfaat itu banyak. Dari Pak Satimin ada, terus ada broker juga yang mengingatkan atau ada memberikan update juga ya, update market juga seperti itu. Nah, jadi kalau fee-nya Pak Robi dulu 0,4, harusnya waktu pindah juga 0,4 Pak Robi, 0,46 lebih tepatnya seperti itu. Cuman bedanya kan Pak Robi di sini dapat pendampingan yang lebih maksimal Pak Robi lewat Pak Satimin seperti itu. Lewat KISI juga, lewat saya juga ya Pak Robi ya. Seperti itu. Minimal depositnya berapa Pak? Minimal depositnya ini nanti dijelaskan oleh Pak Satimin ya Pak ya. Terus kemudian Pak Rizky misalkan pakai limitnya Jumat dijual Senin apa juga kena bunga Pak? Sabtu Minggu dihitung. Ya, kalau untuk pemakaian limit trading itu Sabtu Minggu dihitung Pak Rizky. Jadi Sabtu Minggu dihitung ya kalau untuk limit trading. Jadi kenapa banyak orang yang profit taking di hari Jumat? Ya karena alasan ini juga. Supaya mereka limit tradingnya ini nggak kena hari libur, apalagi tanggal merah juga kena ya. Tanggal merah itu juga dihitung. Jadi hitungannya hari kalender Bapak Ibu, bukan hari bursa. Kalau limit ya. Akun margin deposit 200 juta ya, Pak Renanda, Pak Jaya. Di Korea Investment bisa pasang order booking. Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya dari Pak Jaya Mulyana ya. Bapak Ibu yang mungkin sudah buka akun di Korea Investment Sekuritas di KISI,
Untuk pemasangan order booking, ini mungkin belum banyak yang tahu ya. Order booking itu Bapak Ibu bisa pasang di isi mulai dari jam 15.30. Jadi misalkan hari Senin besok close market jam 3.15 selesai, jam setengah 4 Bapak Ibu sudah bisa pasang untuk hari Selasa. Oke? Terus kemudian order booking ini apa sih? Bedanya apa dengan order biasa? Order booking ini saya sangat sarankan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau pengen dapat antrian yang paling awal, itu pasang melalui order booking. Daripada Bapak Ibu bangun pagi-pagi jam 6, jam 7, terus pasang order, itu masih kalah cepat antriannya dibandingkan order booking. Oke? Jadi order booking itu Bapak Ibu dapat tiket antrian yang paling cepat. Dan satu lagi kalau di PC, mungkin Bapak Ibu yang ada pakai 2 sekuritas ya, Bapak Ibu bisa bandingkan sama-sama pasang order booking, besoknya itu yang jemput yang mana duluan. Bisa dicoba ya Bapak Ibu. Saya sih coba di 2 sekuritas yang lain masih lebih cepat diisi, syukurlah ya. Mungkin saya belum ketemu yang lebih cepat di sekuritas lain ya. Oke. Terus kemudian order booking ini, oke tadi jam setengah 4 ya, bisa mulai pasang order booking. Supaya dapat antrian paling cepat, pasangnya order booking Bapak Ibu. Jangan bangun pagi-pagi. Dari jam setengah 4 sore sudah bisa pasang. Seperti itu Pak Jaya. Jadi jam setengah 4 sudah bisa pasang. Oke. Pak Dwi, kalau mau pindahkan saham dari sekuritas lain ke KISI, apakah dikenakan biaya? Dikenakan biaya Pak. Tadi saya sudah infokan ya biayanya ya. 20 sampai 22.000 sih Pak terakhir. Dari sekuritas asalnya yang kenakan. Kalau Pak Dwi mau di wave sih nggak apa-apa, saya bisa wave sih. Cuman formnya semua dari sana Pak ya, formnya dari sana. Nanti tinggal kita ini tinggal menerima aja, sama tinggal nge-wave biayanya. Seperti itu. Pak Beni, Pak RTL itu hitungnya dari equity yang ada atau dari dana cash yang masih ready berapa persen Pak? RTL itu hitungnya dari cash Pak Beni, dari cash yang masih ready. Kayak gitu. Kalau RTL ini kita sih ngitungnya sebenarnya dari cash yang ready 3 kali equity sama sih Pak. Jadi misalkan cash-nya ready-nya 10 juta ya RTL-nya masih 30 juta. Seperti itu. Tapi tergantung Pak ya, sorry Pak Beni, saya jelaskan lagi, tergantung untuk pilihan sahamnya juga. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini. Misalkan nih kalau sahamnya gorengan ya itu kecil banget, misalkan tadi 10 juta ya, itu yang bisa dipakai untuk ngutang, istilahnya pakai untuk ngutang untuk beli saham gorengan tersebut, ya kecil banget. Mungkin kalau cash-nya tinggal 10 juta, beli sahamnya Baca misalkan, itu ya cuman mungkin 12 juta atau 11 juta. Tapi kalau Bapak Ibu belinya BCA, SMGR, kayak saham-saham LQ45, itu Bapak Ibu malah bisa beli sampai 40-45 lah. 40-45 ya totalnya. Seperti itu. Jadi hitungan persentasenya terhitung bukan dari, misalkan saya bilang 300% Pak, bukan dari haircut tiap sahamnya, haircut atau capping tiap emitennya Pak Beni, seperti itu. Jadi tiap emiten itu punya capping masing-masing. Kalau gorengan itu biasanya cappingnya 0, makanya kenapa dia nggak dapat jatah untuk utang ya. Kenapa seperti itu ya? Logikanya kalau Bapak Ibu pakai margin atau pakai limit trading untuk beli saham gorengan dan sewaktu-waktu itu kena suspend atau kena masalah di listing seperti dulu pernah ada MYRX, Trump yang bermasalah Jiwasraya, terbaru ini apa Garuda kan disuspend sudah berbulan-bulan. Itu kan pihak sekuritas yang minjemi dana ke ibu bapak, kita nggak bisa jual sahamnya, Bapak Ibu juga rugi, kena suspend, itu bunganya jalan terus seperti itu. Jadi kita harus mereview terus setiap bulan saham-saham mana yang likuiditasnya ini baik, seperti itu. Dan kita juga nggak mau sembarangan ya Bapak Ibu. Tiap sekuritas pasti punya capping itu benar-benar mereka jaga baik-baik. Nggak mungkin gorengan dikasih capping 90% itu bunuh diri ya. Apalagi sejak kasus Jiwasraya dan Asabri tahun 2 tahun lalu, seperti itu. Itu sangat ketat di sekuritas sekarang di Indonesia. Seperti itu Pak Beni. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Pak Andre angkat tangan lagi. Silakan Pak Andre. Iya Pak, mau tanya yang tadi menyambung tentang limit trading per harinya itu loh Pak. Ya. Iya, kalau kita misal beli hari ini dan jual besok itu berarti kena bunga atau nggak kena ya Pak?
Kena Pak. Jadi gini, kalau Pak Andri beli hari ini pakai limit trading, jualnya besok kan Pak? Ya. Hari ini Senin misalkan Pak ya, Pak Andri jualnya Selasa. Hmm. Uangnya kan masuknya Kamis Pak. Oh gitu, hitungnya T+2-nya uangnya itu ya. Betul, ketika Pak Andri beli hari Senin, T+2-nya kan Rabu Pak. Nah, berarti meskipun Pak Andri jualnya Selasa, Pak Andri masih kena 0,1%. Untuk limit trading ya Pak Andri ya? Ya, kalau pakai limit trading, berarti amannya memang beli dan jual di hari yang sama ya Pak, untuk nggak kena Ya, OTT. Ya, betul. Jadi kalau biasanya grupnya scalper yang copetnya garis keras itu mereka pasti ODT sih Pak. Iya, bandit trade ya. Malahan mereka juga ada yang akun margin. Biasa dipisah seperti itu Pak. Akun margin dipisah juga. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak Andri. Jadi untuk bunga di akun margin, tadi saya sudah jelaskan ya 15% per tahun, per harinya 0,0416%. Itu hitungannya hari kalender ya Bapak Ibu. Terus kemudian untuk bunga akun reguler itu 0,1% per hari. Dan itu juga hari kalender. Jadi kalau per tahun 36%. Ya, yang tadi 15%, yang akun reguler 36%. Dan akun reguler itu pasti ada for sale. For sale-nya T+4 ya Bapak Ibu ya. Kalau akun margin kan for sale-nya pakai rasio dan pasti jauh lebih maksimal kalau pakai rasio. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Nanti kalau ada yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan lanjutan, bisa telegram ke saya atau ke Pak Setimin, juga bisa Bapak Ibu. Atau tulis di grup juga bisa, nanti di tag aja saya pasti baca. Seperti itu. Mungkin tadi untuk yang pertanyaan yang belum sempat kejawab, Pak Satimin mengenai minimal depositnya tadi, Pak Satimin. Ya, baik Pak Andre, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, jadi saya hanya hanya menambahkan sedikit. Pertama, untuk bisa gabung di apa istilahnya Mutiara Investment Club yang pro gitu, yang nanti akan saya buatkan grupnya khusus, itu saya mempersyaratkan teman-teman Bapak Ibu minimal 10 juta, gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, apa tadi yang belum terjawab ya. Itu minimal saldo untuk setoran awal, dan saya sih berharap tetap begini, karena Bapak Ibu buka buka KISI dan kemudian ada pendampingan, berarti kan posisinya gini, kalau mengenai teknis sekuritas, silahkan konsultasi ke Pak Andre. Nah, bagaimana kalau tentang forecast saham? Tentang forecast saham tentu silahkan konsultasi sama saya. Jadi jangan dibalik-balik. Pas nanya ke saya tentang KISI, pas nanya ke Pak Andre tentang saham. Kalau terbalik-balik itu nanti kita sama-sama pusing. Kata Pak Andre harus ke Pak Satimin, kata Pak Satimin ke Pak Andre. Enggak. Jadi posisinya memang beda-beda. Jadi seolah-olah saya adalah analis pendamping. Itulah yang disampaikan oleh Pak Andre, kenapa Bapak Ibu punya manfaat lebih ketika join di KISI, gitulah intinya itu. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu yang di Mutiara Investment Club tapi belum bisa buka di KISI? Ya tidak apa-apa, saya tidak akan memaksakan, saya tidak akan mengeluarkan Bapak Ibu dari Mutiara Investment Club, tidak. Cuma ya itu tadi yang saya sampaikan, saya akan lebih berlega hati ketika Bapak Ibu banyak konsultasi, tapi juga ikut dalam program yang kita luncurkan bersama. Jadi Bapak Ibu dapat manfaat banyak, saya sedikit mendapatkan manfaatnya, gitulah kira-kira. Itu tambahan dari saya. Nah, nanti kalau ada yang kurang
kurang jelas atau misalnya, "Pak, saya tolonglah kalau saya ini benar-benar pemula dan seterusnya, japri aja ya, japri aja," gitu. Barangkali itu ada pertanyaan lagi Pak Andre, silakan. Sebelum saya masuk ke bahasan saham. Oke, baik. Untuk Pak Ara ya, Pak Ara tadi pertanyaannya punya saham di sekuritas lain buat pindahin ke isi teknisnya gimana? Ini saya lagi ketikkan ya. Untuk teknisnya begini Pak Ara, itu untuk caranya sekuritas Bapak misalkan sekuritas A ya Pak ya, Bapak bisa hubungi customer service-nya atau menghubungi sales Bapak di sekuritas tersebut, Bapak minta aja, saya minta form pindah saham ke sekuritas lain. Oke? Form pindah saham ke sekuritas lain, kemudian Bapak lengkapi, setelah itu Bapak kirim balik ke CS-nya atau ke alamat yang CS-nya kasih. Jadi ketika Bapak telepon, Bapak dapat minta form, nanti Bapak tanya formnya kalau sudah selesai saya kirim kemana, seperti itu. Jadi akan dipandu nanti sama CS-nya atau sama sales-nya Pak. Nah setelah itu Bapak isi, Bapak mau pindahnya kemana, ke sekuritas mana. Sekuritas mana, nanti Bapak tinggal, kalau Bapak sudah, kalau nggak mau bingung, setelah Bapak dapat formnya, Bapak info ke saya aja. Intinya sih, setelah Bapak dapat formnya, Bapak harus isi dan scan balik. Bapak akan ditanya ini, mau pindahnya ke sekuritas mana. Salesnya juga nanti siapa, seperti itu Pak. Pak Ara. Gitu. Jadi nanti trackingnya jelas. Pindah sekuritas ke mana dan salesnya di sekuritas tersebut, sekuritas KISI, itu siapa. Nanti ada di formnya itu Pak. Sekuritasnya KISI, kode salesnya 517 atas nama Andri Mulyan Putra, ya, nama lengkap saya. Seperti itu. Untuk Pak Ivan, untuk saham yang kena suspend apakah juga bisa dipindahkan? Saham yang kena suspend sih bisa Pak Ivan ya, dipindahkan. Bisa Pak, jawabannya sih bisa. Cuma saya tadi mau nambahin juga yang Pak Satimin tadi ya, saya lihat kan banyak yang pindah saham ya, maksudnya kan mungkin banyak nyangkut di sana, nanti mungkin dengan melalui pendampingan Pak Setimin bisa recovery sedikit demi sedikit. Harapannya sih bisa seperti itu, Bapak Ibu. Jadi misalkan nggak apa-apa pindah saham itu proses yang lumrah di antar sekuritas, karena big player pun juga sering melakukan itu, apalagi kalau sudah langganan ya. Mereka beli di sini, tiba-tiba pindah ke sana, jualnya di sana. Itu sudah langganan kalau dari tadi pihak sekuritas. Jadi Bapak Ibu kalau saham suspend pun nggak apa-apa, bisa dipindahkan sih. Cuman ya saya harap Bapak Ibu juga bisa, kita saling support ya Pak Ibu ya, Bapak Ibu ya, maksudnya Pak Setimin support, ada kita dari KISI juga support, Bapak Ibu juga support, maksudnya transaksinya ya sebisa mungkin di KISI. Saya yakin Bapak Ibu ketika nanti pakai KISI berapa minggu atau 1 bulan, lebih enak kok. Saya sendiri sih suka ya Bapak Ibu ya, maksudnya saya sendiri juga coba beberapa sekuritas untuk kecepatan, apalagi ketika market open, itu penting sih. Nah itu Bapak Ibu kalau sudah biasa, Bapak Ibu pasti akan sering transaksi di sini, seperti itu. Itu, terima kasih Pak. Iya, baik Pak Andre, sedikit menambahkan, jadi gini, sebenarnya saya sebenarnya nggak mau cerita awalnya, tapi saya berpikir begini, bahkan sebelum saya mengadakan program kerjasama dengan Pak Andre melalui KISI ini, sebenarnya juga beberapa teman-teman itu ketika gabung di MIJ itu banyak yang sangkut. Bahkan ada yang saya dampingin 2 bulan, bahkan ada yang lebih sampai bisa keluar. Saya itu pikirkan betul bagaimana caranya teman-teman ini bisa keluar. Mulai dari saya rekomendasikan pindah ke saham ini, kalau nggak mau oke beli warannya, jual induknya dan seterusnya. Pokoknya saya mengusahakan bagaimana caranya Bapak Ibu yang entah bawa saham sangkut dari mana, saya pikirkan bagaimana cara exit-nya adalah minimal BEP atau syukur-syukur bisa cuan. Jadi saya kira saya tidak perlu sebut namanya, tapi saya kira teman-teman yang merasa tahu sendirilah. Intinya begitu. Jadi saya bukan sedang pengen apa, tapi itulah yang akan saya lakukan gitu. Tentu semampu saya, sekuat saya gitu ya. Oke. Itu intinya dan itu kan prosesnya lama ya, prosesnya lama. Bahkan saya sampai mohon maaf agak ngomongnya agak menohok. Bapak angkut berbulan-bulan, saya yang pusing, masa tak ajak ke KISI aja Bapak keberatan. Itu kan bahasanya terlalu terlalu direct gitu. Sebenarnya saya nggak mau ngomong gitu sih, tapi ya supaya
kadang-kadang memang harus ditegesin. Oke, ada lagi sebelum saya mulai di forecast sahamnya. Gimana Pak Andre, cukup? Cukup dari saya Pak saat ini. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum kita mulai di forecast sahamnya? Cukup ya? Kalau cukup nanti mengenai teknis pembukaan akun di Kisi silahkan ke Pak Andre. Kalau sudah top up boleh konfirmasi ke saya atau ke Pak Andre juga nanti biar kita update dan kita invite ke grup yang pro gitu ya istilahnya. Saya ingin menyebutnya yang pro lah supaya ada bedanya Mutiara Investment Club yang sedang kita kelola dengan yang akan kita bentuk gitu. Itu intinya ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin lanjutkan sedikit. Jadi karena kemarin Pak Juta itu kita sempat trading terakhir itu kan IMCS dan IMAS ya. IMCS dan IMAS itu kan bocorannya besok itu ada momentum ya, momentum. Nah, targetnya berapa? Target pertamanya karena ini sudah punya posisi jadi ya silahkan dilanjutkan. Kalau yang belum punya kalau opennya ke bawah silahkan ikut, tapi kalau opennya langsung naik tidak usah ikut dulu lah, karena resikonya kan sudah meningkat dan target satunya dekat. Target satunya adalah 11.20 walaupun tidak menutup kemungkinan dia akan parkir di 12. Tidak menutup kemungkinan dia akan parkir di 12. Gitu ya. Jadi itu sedikit informasi tambahan untuk IMAS dan kalau IMCS berarti kan akan menuju target selanjutnya. Jadi saran saya bagaimana kalau belum punya, nggak usah FOMO. Kecuali kalau pagi-pagi dikasih diskon, biasanya kan dia akan membentuk gerakan seperti ini nih. Jadi ketika dia naik pertama, itu esok harinya itu biasanya ngasih ekor dulu. Jadi kalau misalnya masih pengen dengan IMCS atau IMAS, kalau pagi-pagi dikasih ekor, sebelum jam 10 silahkan entry. Tapi kalau tidak usah dikejar. Kalau misalnya pagi-pagi langsung jump up gitu ya, langsung naik kenceng, nggak usah dikejar. Yang sudah punya silahkan lihat di jam-jam kritis apakah menjelang jam 11 dia retrace atau kan biasanya retrace-nya perlahan tuh. Nah, kalau tinggal dilihat inflow-nya apakah banyak yang keluar atau terus akan masuk gitu. Intinya seperti itu untuk yang masih punya IMAS dan IMCS. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membocorkan. Jadi sebenarnya nanti teman-teman yang akan gabung di MIC Pro itu menu utama saya untuk teman-teman yang di MIC Pro adalah saham-saham swing. Jadi saya tidak mentang-mentang walaupun misalnya nanti kalau banyak transaksi nanti Pak Satumin dapat banyak fee. Enggak. Prioritas saya adalah bertumbuhnya portonya teman-teman. Makanya saya akan lebih banyak memberikan menu swing gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang suka trading harian, ketika saya punya waktu, saya akan dampingi, ayo kita trading harian atau misalnya kita punya waktu, yuk kita scalping yuk misalnya gitu. Tapi kalau tidak, saya tidak akan paksakan. Jadi menu utama yang akan saya cantumkan itu adalah menu swing trading gitu ya. Karena menu day trading itu bisa kita masuk setelah market berjalan seperti biasanya kita di MIC itu gitu ya. Nah, menu utamanya adalah swing trading. Bocorannya beberapa saham yang akan saya pakai untuk menjadi stock pick di MIC Pro. Jadi saya tidak akan pelit. Bocorannya adalah salah satunya adalah SMBR. Jadi kaitannya kenapa kok pilih SMBR? Karena satu saya sudah cek, jadi nanti teman-teman bisa lihat saya sudah melakukan saya sudah menghitung average bandarnya di SMPR. Mana ya SMPR? Oh maaf, saya belum capture dan cantumkan di sini. Yang saya sudah cantumkan baru, kok belum ada capture-nya? Baru Chen. Jadi cara saya nanti mendampingi adalah saya akan dampingi dengan
saya akan dampingi dengan apa? Saya akan dampingi dengan data time series, sehingga Bapak Ibu nanti tradingnya nyaman. Jadi ini swing-nya masih bisa hold atau tidak, walaupun secara teknik saya sudah sampaikan di Zoom minggu lalu, yang ada rekamannya itu ya. Nah, sekilas info bahwa SMBR saya juga sudah tuliskan di grup, average bandarnya SMBR itu ada di 760. Ada di 760. Nah, ini kalau misalnya besok pagi saya sih berharapnya dikasih turun dulu walaupun tidak membentuk lower low. Walaupun tidak membentuk lower low, karena menurut saya ini sudah menutup gap kecil. Ini kan sebenarnya gap nih Pak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan jeli, sebenarnya ada gap di antara harga close yang candle merah ini dengan ini. Nah, kan sebenarnya sudah dibayar oleh ekornya ini, ya. Maka saya expect besok itu masih ada kemungkinan akan ninggalin ekor dulu, baru kemudian perlahan-lahan naik. Jadi hanya untuk menu 1 minggu ini, saya kira ini bisa kita pakai. Yang kedua bocorannya, nanti, kalau mau update ya, karena swing ya, karena swing kalau mau update ya nanti di MIC Pro aja, kalau mau update. Tapi ini bocoran minggu ini masih sama. Yang kedua, Chen ini juga akan menjadi menu swing dan average bandarnya persis ada di sini. Ada di 304. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen swing Chen, akan lebih baik kalau dapat harga-harga di bawah. Sebenarnya saya sudah punya tapi porsinya tidak banyak. Jadi saya masih menunggu untuk retrace dulu. Menunggu untuk retrace dulu baru kemudian hold. Kenapa kok milih Chen? Satu alasannya adalah kita sudah sangat, atau saya minimal merasa sangat familiar dengan gerakannya Chen karena sudah mengikuti sejak April kalau tidak salah ya. Dari harga 160 di sini Baker turun, di sini beli lagi, baru kemudian kemarin ini juga sebenarnya gerakannya sesuai. Makanya Chen ini menjadi salah satu menjadi salah satu menu swing trading kita. Tentu saja selain Archie ya, selain Archie dan kalau Archie kan sudah jelas karena saya pegang dan tentu data time series-nya saya juga pegang, dan menurut saya cara baca Archie kok begini. Ini kan bikin lower low di 600, ketika dia retrace 600. Jadi 1 minggu itu dikasih kenaikan 4% lower low-nya. Sudah. Jadi mungkin minggu depan lower low-nya ada di 635. Jadi dia naik perlahan-lahan seperti itu sampai dengan si insidernya merasa cukup dan akan mempersilahkan big fund yang sebelah keluar di area dikasih untung karena dia punya average di 670, mungkin dikasih keluar di area 700 720 barangkali. Itu idealnya menurut saya. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya memposisikan diri kalau saya jadi si sopirnya Archie. Kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya apakah masih bagus? Menurut saya masih bagus. Cuma memang ini alot. Alot dalam arti satu insider masih beli kayak film kemarin. Film itu kan ketika saya bikin video posisi 340 ya. Baru meledak kemarin di 498 setelah 1 bulan gitu ya. Nah, itulah resiko swinger ketika teman-temannya hore-hore ini masih menunggu bagaimana sahamnya masih layak di hold atau tidak. Dan itu apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah data time series, dan itu kan butuh waktu untuk mengumpulkan bagaimana broker summary-nya, bagaimana pergerakan insidernya, bagaimana secara teknikalnya, dan seterusnya. Gitu ya. Itu ada bocoran 1 Archie, 2 SMBR. Tentu kalau sudah ngomong SMBR, nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya. Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau duitnya gede, saya tetap masih expect SMGR dan INTP juga bagus. SMGR dan INTP juga bagus selain sektor pendukung dari konstruksi yaitu baja. Jadi kalau di baja barangkali Bapak Ibu bisa lihat keras ya. Keras kalau ada bocorannya kan kita dikasih bocoran tuh di channelnya Pak Juta.
keras itu besok ada momentum pembalikan arah, barangkali 525 Bapak Ibu bisa ikutan beli. 525 barangkali Bapak Ibu bisa ikutan beli. Dan baja-baja yang lain ya, tentu ya, kayak baja yang lain apa yang kok tiba-tiba saya lupa. Sebentar, saya lihat. Kemarin saya sudah catat sebenarnya. ISSP. Jadi sebenarnya ISSP itu hari Kamis sore saya expect Jumatnya koreksi, ternyata infonya terus masuk gitu ya. Jadi walaupun ini posisinya juga sudah mulai berbahaya. Kalau mau aman berarti belinya apa? Keras. Belinya keras. Itu. Jadi risk reward-nya menarik. Jadi risk reward-nya menarik. Itu sih alasannya kenapa keras itu bisa menarik untuk dibeli besok. Kenapa kok saya berani ngomong keras? Satu dari sisi sektoral, dua dari sisi karena kita sudah dapat info bahwa besok ada BTS, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Yang selanjutnya barangkali sektor yang dan kebetulan sahamnya sering buat mainan kita adalah Temas, ya, Temas. Itu. Nah, ini barangkali akan bagus juga. Dan ini risknya kecil, cuman memang bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa trading dengan Temas, dia itu kan termasuk gerakannya cepat. Jadi ya Bapak Ibu sesuaikan saja ketika memilih saham cocoknya yang mana. Termasuk juga karena view kita bahwa IHSG itu kemungkinan di minggu-minggu ini cenderung sideways, tapi masih ada inflow, maka yang terjadi saya membacanya adalah ada beberapa rotasi sektor. Jadi blue chip-nya sudah ketemu resist, jadi mungkin akan ada satu naik, satu turun, satu naik, satu turun. Ada rotasi sektor ke beberapa saham teknologi. Kita sudah melihat Galva naik, kita sudah melihat Tech naik, kita sudah melihat MLPT naik, kita sudah melihat Zirek bergeliat dengan inflow, kita sudah melihat kios gitu ya. Nah, masalahnya adalah ini saham yang pergerakannya seringkali bagi teman-teman yang tidak biasa trading harian, ini bikin meriang. Jadi pagi-pagi di bawah turun gitu merah, tiba-tiba di jam-jam kritis ditarik, dipetot. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan saham-saham model gini, ya nggak usah trading dulu di sini gitu. Tapi menurut saya ini sudah memasuki fase uptrend, gitu ya. Ini jadi kalau misalnya ngambil Zirek berarti kan resikonya di bawah 585 gitu ya. Dengan target di ujung candle ini di 680. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan mau kemana. Nah, silakan sampai sini saya kasih bocoran terlebih dahulu. Sampai sini Bapak Ibu ada bocoran. Oh ya, kalau ACST pasti. ACST kan sudah sejak awal masuk di menu apa? Swing trading kita. Jadi ACST itu masih on the track. Jadi Bapak Ibu yang masih pegang, yang masih hold ACST, tidak usah takut. Dan kemarin kan ada yang tanya tuh, ACST sebaiknya masuk di berapa? Saya bilang ACST masuk di area 270, ternyata dikasih overshoot sedikit ya. Target ACST saya masih sama, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu grogi pegang ACST. Dan kemarin saya jelaskan, kalau saham ini masih terus diakumulasi dengan gerakan yang pelan-pelan, sebenarnya itu adalah kabar baik. Nah, kalau sudah main arah berkali-kali, arah turun, Bapak Ibu sudah perlu waspada. Gitu. Jadi sebenarnya view saya sederhananya gini. Di tahun ini, tahun 2021 akhir, itu barangkali polanya akan mengulang seperti tahun 2020. Hanya bedanya 2020 November yang diprediksi bakal jadi November rain, ternyata Novembernya tetap naik gitu ya, tetap naik. Nah, dengan kondisi dan situasi
tahun ini Oktober inflow-nya gila-gilaan, barangkali November ngerem aja. Tapi saya yakin tidak akan crash. Artinya apa? Saham-saham swing, bagi saham-saham swing yang sudah mentok di resist, silakan Bapak Ibu pertimbangkan untuk di BEP-kan. Nah, bagi yang sudah di bawah, yang sudah dengan average bandar, silakan cicil beli. Misalnya begini, kasus call, kasus saham-saham batu bara. Batu bara kemarin kan kita lihat batu bara acuannya rebound. Ya, kita lihat harga batu bara acuannya rebound. Kita tinggal cari mana emiten batu bara yang average bandarnya sudah mepet dan posisi inflow-nya masih terjadi. Saya melihat satu fire. Jadi saya menemukan average bandarnya ada di 590. Barangkali kalau ini besok dikasih low sekali lagi, maka Bapak Ibu bisa ikut entry di fire. Jadi entry-nya gimana tekniknya? Entry-nya adalah ketika bentuk low, misalnya dikasih 560 misalnya, ini kan kalau ARP 560. Terus kemudian dia terlihat ada reversal, buy saja. Target minimalnya di berapa? Tutup gap. Target minimalnya ada di tutup gap kalau mau dipakai trading pendek. Kenapa kok saya merekomendasikan fire? Karena saya kemarin sempat ngecek posisi bandarnya dan secara teknikal kok sudah memenuhi titik koreksinya sudah cukup gitu ya. Ya, jadi kalau 0,32 adalah di posisi 590. Jadi ini match antara teknikal bandarmologinya match. Kalau untuk jangka panjangnya berapa? Pas banget secara teknikal di 2,618, target saya tetap masih 1.200. Halu, iya. Tapi kita lihat apakah fire akan sampai. Saya masih optimis itu. Tapi kalau ini kan ngomongnya nggak 1 hari 2 hari ya. Kalau untuk trading pendek, targetnya berapa? Targetnya adalah tutup gap. Itu saja dulu. Itu ada pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman? Jadi kita sudah punya beberapa saham ya. Silakan. Izin bertanya Pak, hari Jumat kemarin saya masuk film pas closing di 4.30. Apakah masih bagus? Ya, film. Jadi film sebenarnya kalau saya melihat dia belum selesai. Hanya memang kemarin kan buangannya agak deras ya. Tapi karena sentimennya bagus, terus kemudian justru ada investor lain yang masuk, saya kira film ini fasenya belum selesai. Tinggal bagaimana cara ngaturnya. Kalau menurut saya, kalau dia mau koreksi sehat, ya koreksinya paling ke 400-an, 410 gitu ya. Gitu kalau mau koreksi sehat. Mudah-mudahan itu cukup karena ini koreksi kemarin guyurannya cukup deras. Itulah kenapa ketika pagi-pagi saya bilang sell aja dulu, sell dulu gitu ya. Karena apa? Karena ini terjadi kan seperti di PPRE, seperti di mana kemarin IPCC, IPCM kan gitu, dikasih ekor panjang dengan guyuran yang cukup kencang. Jadi saya kira dia akan koleksi lagi di bawah. Dan ini saya yakin belum selesai. Kalau kita ukur saja secara sederhana, misalnya kita hitung lower low-nya 336, kemudian neckline-nya 436, oke lah anggaplah 100 poin, maka dia punya utang sampai 530 ya. Berarti target realnya antara 520 sampai dengan ujung sini gitu. Jadi target realnya film sebenarnya sampai di situ. Nah, persoalannya apakah terjadinya kapan? Lah itu yang jadi persoalan kita bersama. Apakah sanggup untuk trading dengan metode yang seperti itu? TP1 buat ACST tadi masih tetap tutup. Itu bukan TP1 Pak, tapi itu adalah target saya max itu di ACST 460 dengan time frame sampai dengan Januari kalau saya. Itu untuk ACST Pak.
Jadi kalau Bapak mau pegang ACST, bersabarlah sampai dia ini kan katalisnya si konstruksi juga belum habis. Sementara ACST, saya ulangi lagi ya, kenapa ACST saya rekomendasikan, pertama memang dia kan lagi reakumulasi. Jadi kalau Bapak Ibu mengenali market strukturnya juga tetap dia sudah dalam fase reakumulasi, kemudian dia sedang melakukan pemulihan secara fundamental, ya. Kayaknya grup Astra juga tidak mau kehilangan kue lah, dia punya saham konstruksi kok tidak ngambil kue lah istilahnya gitu. Dan mindset pengusaha kan begitu ya, mindset pengusaha selalu berpikir sebelum ada peluang itu jalan, dia harus prepare terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya ini bisa menjadi kuda hitam. Memang saham-saham second third liner itu cenderung slow. Jadi yang digarap duluan biasanya secara bendermologi yang digarap duluan ya model-model adikarya. Kenapa beberapa kali saya menyebut adikarya gitu kan, PTPP dan seterusnya. Gitu sih Pak. Jadi itu bukan TP1 Pak. Kalau TP1 ya berarti kan kalau TP1 ya cukup di sini di area ini gitu ya. Itu kan ngomongnya tradingnya nggak terlalu panjang karena saya targetnya adalah Januari gitu Pak. Di 460 itu Januari. Itu sih, itu penjelasan saya tentang ACST. Ya, silakan. Pak Andre izin dulu katanya. Oke. KBLI saya belum ada posisi, ada saran Pak, makasih. KBLI. Saya malah belum melihat KBLI. Jadi begini teman-teman. Oh iya, KBLI. KBLI low risk ya Pak, dan volumenya sudah mulai, mudah-mudahan ini adalah fase bottoming, jadi mudah-mudahan tidak perlu menjemput fresh demand. Jadi kan kalau misalnya saham downtrend begini, belum ada sinyal untuk pembalikan arah. Sinyal pembalikan arah itu gimana sih Pak? Sinyal pembalikan arah itu adalah ketika kita sudah melihat dia bentuk setelah bottoming dia ada higher low higher high. Ini kan belum ada nih. Yang terjadi masih ada lower low baru. Jadi kan turun lower low, ini turun lower low, ini turun lower low. Memang dia di area support yang kuat. Mana support yang paling kuat? Support yang paling kuat adalah di area fresh demand di area 280. Saya sih tidak berharap dia jemput sampai sini, tapi karena saya tidak cukup punya data, maka secara teknikal ya kalau Bapak mau spec buy berarti kalau close di bawah ekor ini, di bawah 292, let's say 290 close, berarti dibuang dulu nunggu di area fresh demand. Itu sih Pak kalau untuk KBLI ya. Itu view saya tentang KBLI dan saya belum melihat apakah ada kepentingannya macam-macam. Saya tidak, jawaban seorang profesional adalah tidak cukup data untuk bisa merekomendasikan untuk itu. Gitu. Masih ACST. Apakah mungkin break 640 kalau Pak view-nya Pak Juta? Jadi saya sempat diskusi sama Pak Juta. Itu lebih dari itu bahkan Pak, tapi saya tidak berani ngomong terlalu jauh dulu lah ya. Target saya di 460 dulu. Kalau view-nya Pak Juta bahkan lebih dari itu. Bisa nge-break high-nya 2020 gitu. Saya ada chatting-nya itu. Nah, ini ada pertanyaan Pak, maaf tadi pas SMBR saya kedepak keluar Zoom gara-gara sinyal. Mau nanya, saya average 720 SMBR baru masuk setengah Pak. Baiknya average up pas kapan? Nah ya, average up-nya area 760 maksimal 800 di titik sekarang 805 gitu. Itu average up-nya. Ya syukur-syukur sih kalau menurut saya ya dikasih dekat-dekat itu, dekat-dekat 760 baru boleh average up. Gitu Pak untuk SMBR. Kalau mau average up.
Adi. Uh, Adi ini juga paling saya kalau komentar karena data time series-nya saya belum kumpulin lagi. Tapi Adi ada di support area, Pak, Bu. Jadi kalau mau entry ya area ini, Bu, bener. Di area berapa? 1000 sampai 1050. Jadi apa namanya? Saya kira kalau misal kemungkinan besok itu masih dikasih naik terlebih dahulu. Kalaupun nanti koreksi, berarti kalau mau swing ya, ini omongannya kalau mau swing, berarti nunggu area yang ini, area yang saya tandain. Gitu. Ini kan kalau misalnya kita perbesar time frame-nya, kalau kita perbesar time frame-nya menjadi weekly, ini kan apa namanya technical correction ya, dan ini dia naik dari 675 ke 1200. Belum memenuhi itu sih. Tapi jelas posisi AD adalah posisi yang sangat uptrend dan kalau mau swing sampai akhir tahun ya paling kurang targetnya adalah di area structure ini ya, di area structure ini. Nah, kalau untuk pendek gimana? Kalau untuk pendek berarti yang idealnya dijemput adalah di 12,5 ya, di area 12,5. Itu untuk ADI, area entry-nya di sini. Cuman kalau melihat candle-nya kemungkinan besar besok masih ditarik naik dulu. Melihat inflow-nya ya. Dan kayaknya konstruksi masih sama kasusnya. Jadi barangkali 1 minggu ini kita masih bisa melihat apa namanya saham-saham yang ada di situ. Nah, yang jadi soal adalah kenapa saya berpikir November itu akan rest dulu, karena memang di November salah satu anggota BUMN Karya, terutama Waskita Karya kan RI. RI-nya harganya di bawah. Jadi akan sangat wajar di November apa namanya BUMN Karya akan rehat sebentar atau sideways, baru kemudian digas lagi untuk window dressing. Saya kira itu untuk BUMN Karya. Untuk digital banking saya kira di beberapa digital banking masih ada peluang yang masih punya utang silahkan dilanjutkan saja digital bankingnya. Nah, kalau yang masih di bawah ya kita kan masih punya apa? Yang masih punya utang apa? Bina ya. Yang masih punya utang kan Bina. Bina ini kan harga RI-nya kalau nggak salah di 4.200 lah ya area itu. Nah, ini kan sementara kepentok resist, tapi nanti kita lihat apakah inflow-nya lebih besar, kayaknya sih iya, dan kalau model chart seperti ini biasanya ini ekstrim to ekstrim. Kalau nggak besok langsung dikasih koreksi, kalau nggak langsung digas naik kencang. Itu. Jadi teman-teman wait and see saja, gunakan di jam kritis itu. Saya sih expect karena waktunya mepet, ya dia kayaknya harus kejar setoran gitu untuk Bina. Jadi kalau bank-bank digital kan harusnya teman-teman sudah entry area sini kan ya, ketika sudah tahu bottoming itu ya, karena saya juga sudah singgung besok sore boleh dibina gitu kan, gitu. Jadi seharusnya ini tinggal menikmati untuk menuju sampai ke harga RI. Saya expect Bina masih bisa jemput harga RI. Gitu. Syukur-syukur melebihi. Jam kritis yang pasti terasa. Nah, masalahnya gini, bank digital itu seringkali seringkali semaunya sendiri gitu. Jadi kalau mau narik ya sejak pagi gitu. Kalau mau narik kadang-kadang sejak pagi. Gitu. Nah, kalau normalnya jam-jam kritis itu kan jam 10 si bandar sudah menentukan posisi, jam 11 ke jam setengah 12 dia akan kalau mau ditarik ya berarti ditarik kencang, kalau
apa namanya, kalau mau turun berarti dia akan kurangi posisi perlahan-lahan. Nah, di jam open market sampai jam 2, jadi kalau teman-teman punya saham yang sudah dekat resist, pertimbangkan kalau take profit itu area jam 2. Jadi kan panic buying ulang itu kan setengah 2. Jadi jam 2 biasanya sudah memenuhi target. Jadi kemarin juga ada yang japri ke saya, Pak, saya nyesel soal Nelly, Bapak sudah call buy tepat waktu, call sell tepat waktu, tapi saya sell-nya terlalu awal. Nah, itu barangkali Bapak Ibu perlu kalau misalnya untuk trading pendek jam-jam kritis itu, nanti kalau Bapak Ibu masih penasaran, silahkan di browsing di grup kita di Mutiara Investment Club, browsing apa namanya, jam kritis yang sudah kita cantumkan di sana ya, supaya tidak mengulang-ulang gitu ya. Oke. Ya, WSKT masih bisa, Pak, masih bisa. Jadi kalau untuk jangka pendek, jadi sebaiknya kita manfaatkan sebelum terjadi rest gitu ya. Sebelum mereka masuk di area rest. Itu. Jadi base entry-nya WSKT kan area ini kan sebenarnya kan area 900 sampai, kalau sekarang. Kalau dulu kan saya sudah bilang juga di grup bahwa saya ada order buy di angka 800 untuk waskita dan dijemputkan paginya kalau nggak salah di candle ini kalau nggak salah. Jadi ketika dia turun, saya order buy 800. Kalau nggak salah si candlenya ini gitu. Nanti teman-teman lihat aja itu tanggal berapa candlenya ini atau bukan. Kalau nggak salah si ini. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi apa namanya? Sebenarnya saya sudah peringatkan. Cuma memang kalau saham-saham yang swing biasanya saya tidak akan ulas berulang-ulang biasanya ya, kecuali ada Bapak Ibu yang menggunakan saham swing tapi diperlakukan sebagai saham untuk trading gitu. Itu ya. Nah, kebetulan kemarin WSKT kan sudah apa namanya, koreksi sampai di pas banget ya. Jadi kalau kita blok area kan, area ini adalah area technical correction ya kan. Jadi tepat sekali. Itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup? Apa lagi ya? Maaf, bandar menentukan posisi maksudnya gimana ya? Maksudnya dia mau mereka kan biasanya tidak sendiri atau misalnya kongsi-kongsi atau gimana atau ada yang ngerjain sendiri. Biasanya dia akan menentukan, oke, saya akan perbaiki. Itu kan sejak pagi ada yang buy, ada yang sell, ada yang buy, ada yang sell. Buying power-nya lebih besar yang mana itu biasanya terlihat di jam-jam itu maksudnya. Mulai di jam-jam 10. Itu penjelasannya. Saham buat FT seminggu ke depan. Ya itu tadi, selain bocoran swing, saya masih bisa melihat kalau mau di semen di SMBR karena dekat dengan support. Kalau mau ngelihat ya tentu semen bisa SMGR, bisa INTP ya. Karena gerakannya hampir mirip dan saya kira dia strukturnya sama. Cuma memang kenapa saya ngomong SMBR karena saya sudah ngecek average bandarnya dan secara technical match, gitu aja sih sebenarnya. Itu satu. Yang kedua ada saham-saham teknologi itu kayaknya juga masih bisa. Jadi nanti Bapak Ibu pilih ya. Kalau saya sih prefer tapi saya belum cek ini MLPT. MLPT posisinya kayak Bina, Bapak Ibu. MLPT posisinya kayak Bina. Ini kalau kita pakai time frame yang lebih kecil. Kalau mau dipakai trading misalnya, kita pakai 15 menitan deh. Nah, ini kan jelang closing kemudian diangkat gitu ya. Jelang closing kemudian diangkat. Artinya ada inflow baru.
Nah, tapi bagaimana kalau misalnya saya pengen MLPT? Saya pengen MLPT. Kalau saya melihat Bapak Ibu antri saja di area ekor, misalnya pengen ya, itu di area 3750 3800. Nah, sehingga nanti risk reward-nya terjaga, Saya expect ini barang akan jemput ke atas gitu ya. Kalau melihat tenaganya dia naik. Artinya ini kalau misalnya pakai trend line kan patah nih down trend line-nya. Sudah patah down trend line-nya. Cuman memang secara teknikal resikonya sudah kegedean. Kenapa kemarin ketika sesi closing saya bilang kalau sudah selesai IMAS dan IMCS kan masih bisa digunakan untuk hari Senin tuh, ya kan? Jadi saya sebutkan ya, IMAS dan IMCS masih bisa digunakan hari Senin. Yang kedua ada TEMAS, ya, ada TEMAS. Jadi kalau misalnya mau ngambil posisi Senin, yang kedua ada TEMAS, gitu ya, risk reward-nya. Jadi ini kan mother candle kemudian cukup koreksi sampai pivot. Berarti entry-nya Bapak Ibu di berapa? Entry-nya Bapak Ibu adalah di 304, 306. Close di bawah 302 berarti buang karena dia akan jemput sini. Tapi karena besok ada momentum di Temas, kemungkinan Temas akan ditarik naik. Nah, masalahnya adalah di menit keberapa saya tidak tahu. Nanti kita kawal masing-masing gitu ya. Jadi kalau ditanya, Pak, besok menunya apa? Masih MCS, masih 2 Temas, 3 SMBR jika dikasih ke area dekat average bandar, gitu ya. Gitu. Jadi menu-menunya. Nah, bocorannya SMBR itu bisa dipakai untuk swing dan Chen bisa dipakai untuk swing dengan teknik entry di dekat-dekat 304 Chen-nya gitu. Sampai sini oke? Jadi sudah berapa saham tuh kita punya? Kok saya salah ketik. Kita sudah punya beberapa saham. Jadi saya kira itu sudah cukup untuk Bapak Ibu gunakan. Bank mininya mana? Bank mininya adalah saya melihat masih ada Bina. Masih ada Bina gitu. Itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya. Nah, kalau cukup saya akhiri dulu, nanti kita lanjutkan boleh di chat di grup silahkan, atau yang mau nanya-nanya juga silahkan. Kita masih ada waktu untuk diskusi. Nah, untuk sesi Zoom tadi Pak Andre sempat pamit, apakah Pak Andre sudah balik? Kalau ada pertanyaan lagi, jadi saya ulangi sekali lagi, kalau ada pertanyaan tentang urusan sekuritas silahkan hubungi Pak Andre. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang join di KISI gitu ya. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang join di KISI. Kalau untuk sekuritas silakan ke Pak Andre, kalau untuk saham silakan ke saya. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Pak Andre mungkin ada tambahan, kalau nggak ada saya mau tutup. Gimana Pak Andre? Sudah cukup Pak Satimi. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kontak ke saya langsung untuk isinya. Siap. Baik Bapak Ibu, dari Pak Andre sudah cukup, dari saya sudah cukup. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang kurang-kurang gitu ya, datanya kurang detail. Nanti kita lanjutkan di sesi bisa kita diskusi di grup gitu ya. Saya akhiri, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Satimi. Sama-sama.